Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,06% ke angka 6.996. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya naik 20%. Dan hari ini saham tersebut masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang presiden direkturnya masih terus memborong sahamnya. Dan saat ini saham tersebut masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBCA. BBCA hari ini turun 0,32% ke harga 7.900. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBCA trennya masih bergerak sideways. Dalam satu minggu terakhir ini BBCA terlihat gagal break dari harga 8.300 dan sempat turun menyentuh garis EMA 50. Hari ini pun bisa kita lihat BBCA sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang di sekitar harga 7.825 dan masih bisa rebound kembali. Jadi sampai saat ini garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham BBCA. Dan untuk resisten terdekat saat ini bisa kita lihat di harga 8.000 dan resisten lebih kuat di 8.300. Di artikel berita ini bisa kita baca bos BCA borong saham BBCA senilai 5,1 miliar. Jadi kita baca sekilas saja. Presiden direkturnya telah memborong 633.005 lembar saham bank yang dipimpinnya. Tanggal transaksi bisa kita lihat di tanggal 22 Maret kemarin. Dan untuk harganya di rata-rata 8.060,75 per lembar saham. Jadi saat ini harga BBCA di 7.900, presidennya membeli di sekitar harga 8.000-an. Tujuannya bisa kita lihat alasannya Pak Jaja menambah saham di BBCA adalah untuk tujuan investasi jangka panjang. Jadi presiden direkturnya sendiri saja masih terus akumulasi saham ini di harga yang lumayan tinggi, yaitu di sekitar harga resistennya. Sedangkan saat ini support di EMA 50 masih di sekitar 7.825. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga hari ini kembali melakukan distribusi. Jadi walaupun tanggal 22 kemarin terlihat ada akumulasi, tapi secara keseluruhan satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBCA masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50 sampai support berikutnya di 7.800. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 7.800 sampai garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang masih mau mendapatkan dividen di saham BBCA, bisa kita lihat saham date-nya tuh di tanggal 25 Maret 2022. Jadi apabila teman-teman mempunyai saham BBCA paling telat tanggal 25 Maret, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ASA. Saham ASA hari ini naik hampir 9% ke harga 2.660. Dan kenaikan hari ini membuat ASA berada tepat di garis EMA 50 atau telah mencapai target analisa di video sebelumnya. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah menganalisa saham ini pada saat ASA trennya masih bergerak sideways dan masih berada di bawah resisten 2.300. Saya bisa menyarankan bisa pantau saham ini karena apabila berhasil break, ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 2.600 sampai garis EMA 50. Dan saat ini target itu telah tercapai dan secara tren ASA saat ini mulai memperlihatkan tanda-tanda untuk reversal trend. Dari sebelumnya sangat downtrend bisa kita lihat menyentuh harga 2.100 berhasil bertahan mulai sideways. Setelah berhasil break dari harga 2.300, ASA saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dan 3 hari ini kenaikannya lumayan tinggi. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir malah keluar dari saham ASA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ASA masih ada potensi menurut saya untuk naik melewati garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di 2.800 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2.830. Tapi ingat selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini,
ASA masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang, karena beberapa hari ini ASA sudah naik lumayan tinggi. Teman-teman sebenarnya memang masih bisa entry apabila berhasil break dari garis EMA 50, tapi resiko untuk turun sudah lebih besar karena saat ini garis EMA 50 dekat dengan garis EMA 150. Jadi bisa saja dalam 1 minggu ke depan ASA berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, tapi pada saat mendekati harga 2.800 sampai garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali turun lagi ke support di 2.300. Jadi saat ini harga 2.300 sudah berubah menjadi supportnya. Dan ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, ASA trennya belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi secara tren masih belum aman selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 150 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat naik di atas harga 2.300, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ini ASA gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini. Berikutnya saya juga akan mengupdate pergerakan dari saham ERA. ERA hari ini juga naik 6% lebih ke harga 590. Dan secara tren jika kita lihat, ERA saat ini mulai mencoba untuk bergerak tren. Jadi pada video beberapa hari sebelumnya, saya sudah menganalisa saham ERA pada saat dia berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat ERA mencapai target analisa di garis EMA 150. Jadi ERA saat ini sudah naik di atas garis EMA 150 di 575. Sebelumnya ERA sempat naik di atas garis EMA 50, menyentuh garis EMA 150, gagal break, mulai bergerak turun. Dan hari ini berhasil naik di atas garis EMA 150 dengan candle yang sangat solid. Jadi potensi untuk break dari garis EMA 150 dan lanjut uptrend sangat besar untuk saham ERA. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ERA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ERA masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di 600. Tapi mesti hati-hati, ada potensi ERA dalam 1 minggu ini untuk terkena profit taking sementara atau terkena pullback sementara. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Apalagi saat ini garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Dan kenaikan hari ini mulai ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ERA gagal naik melewati harga 600, atau hold saja selama ERA masih bertahan di atas garis EMA 150 atau di sekitar harga 580. Jadi selama ERA masih bertahan di atas harga 580, ERA berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan ERA ternyata gagal break kembali dari garis EMA 150, maka berpotensi seperti pola candle ini. Walaupun naik di atas garis EMA 150, apabila terkonfirmasi gagal break, maka ERA berpotensi untuk turun kembali. Terakhir saya akan menganalisa saham Pegas. Pegas hari ini berhasil naik 3% lebih ke harga 1.425. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Pegas berada di atas garis EMA 50. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Tapi bisa kita lihat juga sebelumnya Pegas turun lumayan dalam dari sekitar 1.600, lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1.370. Tapi bisa kita lihat garis EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Pegas. Menyentuh daerah support ini, besoknya mulai bertahan dan hari ini berhasil rebound. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Seperti candle sini sempat naik di atas garis EMA 50, ternyata gagal break, maka trennya masih akan bergerak sideways. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan secara keseluruhan jika kita lihat 2 minggu terakhir ini sebenarnya asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau saham Pegas ini. Secara tren Pegas masih aman karena masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Apabila besok terkonfirmasi Pegas berhasil break dari garis EMA 50 ini, Pegas berpotensi untuk
mulai bergerak uptrend lagi untuk tren jangka pendeknya dan berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 1460. Jadi saham Pegas masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi selama garis EMA 150 tidak terlewati, Pegas trennya masih aman.